Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa kembali melanjutkan materi akidah, yang mana dalam Islam itu kan ada akidah, ibadah, dan akhlak. Dan yang paling utama adalah dari sisi apa? Akidah. Karena ibadah dan akhlak seseorang itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat jika akidahnya rusak. Itulah kenapa Nabi di awal-awal beliau dakwah itu memulai dengan dakwah akidah. Bahkan selama beliau 10 tahun atau 13 tahun di Mekah itu beliau fokus berdakwah, menyeru umat kepada akidah sahihah, akidah yang lurus. Baru 10 tahun di Madinah itu turun syariat. Syariat itu turun ketika fase Madinah. Maka di sini pentingnya sebuah akidah yang akan melahirkan ibadah yang sahihah dan juga melahirkan akhlak yang mulia. Jadi kita yakin orang yang akidahnya benar, akidahnya lurus, pasti ibadahnya baik dan pasti akhlaknya mulia. Kalau ibadahnya tidak baik atau akhlaknya buruk, berarti dipertanyakan akidahnya. Itulah kenapa di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah dari kitab Usul As-Salasah, yang mana Usul Salasah yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan yang namanya saja usul salasah. Itu artinya adalah 3 landasan pokok. Ya, 3 landasan pokok. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu nabihi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Kenapa kita mempelajari 3 hal ini? Mengenal Allah, Nabi, dan agama Islam. Karena 3 pertanyaan inilah sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang meninggal dunia, bagaimana nanti di alam barzah. Beliau bersabda, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ternyata roh itu akan dikembalikan ke jasadnya. Jadi ketika orang meninggal itu kan rohnya keluar ya. Tapi ketika dikubur nanti rohnya itu akan dikembalikan ke jasad. Jadi orang itu dapat nikmat kubur yang merasakan jasad dan rohnya. Dan orang dapat siksa kubur yang merasakan juga jasad dan rohnya. Jadi kedua-duanya. Dalam hadis ini disebutkan rohnya akan dikembalikan ke jasad. Lalu setelah roh kembali ke jasad, apa yang terjadi? Fayatihi malakani, maka datanglah apa? 2 malaikat. Ya, datang 2 malaikat. Siapa kedua malaikat ini? Dalam riwayat lain disebutkan atahu malakani aswadani azraqani. Ada 2 malaikat. Ya, yaitu yang hitam dan biru. Warnanya apa? Hitam biru.
Seperti apa itu? Kita nggak tahu ya, belum pernah ketemu munkar nakir hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhari an-nakir. Yang satu disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir. Ya. Sehingga dalam hadis ini munkar dan nakir itu adalah malaikat yang sangat menakutkan, yang mengerikan, yang tidak dikenal. Yang disebutkan di antara sifatnya adalah yang hitam dan biru. Siapa ini yang suka warna hitam dan biru? Ada nggak? Sukanya warna apa? Merah? Merah atau kuning? Merah putih. Merah putih. Masya Allah. Merah darahku, putih tulangku. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak biasanya apa? Pink. Nah, pink atau ungu. Nah, bagi orang yang beriman ketika datang munkar nakir dan bertanya, maka akan dimudahkan dalam menjawab. Sebagaimana sabda Nabi, fayujlisanihi fayakulani lahu. Maka kedua malaikat tersebut mendudukkan orang tersebut, mendudukkan apa? Yang dikubur tersebut. Kemudian bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Dia akan mantap dengan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu. Yang keduanya bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, tanya lagi keduanya, mahadar rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus ke Mekah nanti nggak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka fayaqulu ha la adri. Ketika kedua malaikat mendudukkan orang kafir atau munafik dan tapi ketakutan, ha la adri. Saya tidak tahu. Fayakulani lahu, keduanya bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Sama jawabannya. Fayakulani lahu ma hadza rajul ladzi bu'itsa fikum? Fayaqulu ha la adri. Jawabannya apa? Karena menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, akan tetapi berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan amal soleh. Jika seseorang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang lurus, maka akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Maksudnya apa ini? Mengokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kata para ulama, Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Maksud di dunia adalah akan Allah teguhkan dengan perkataan yang kokoh tadi ketika di sakaratul maut. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut Allah teguhkan sehingga bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi di dunia ini ketika sakaratul maut, ketika sakarat kan belum keluar, belum meninggal, ya. Jadi ketika sebelum meninggal bisa mengucapkan kalimat tauhid. Adapun di akhirat, di antaranya adalah ketika di alam barzah, ya, bisa dimudahkan apa? Mengatakan Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam.
Orang-orang kafir, orang munafik, kalau sekarang ditanyakan siapa Tuhan orang Islam, mereka pasti menjawab apa? Allah. Kalau sekarang ya di dunia, siapa Tuhan orang Islam? Allah. Siapa Nabi orang Islam? Mereka tahu dan bisa menjawab Muhammad. Jika ditanya apa agama mereka, mereka akan menjawab Islam. Tetapi kalau sudah di alam barzah, mereka dibuat lupa oleh Allah. Ada sesuatu yang mereka pernah ingat tapi dibuat lupa. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat menyedihkan. Ketika ditanya mereka pernah tahu, coba mengingat tapi tidak ingat dan tidak mampu menjawabnya. Pukul dengan palu oleh malaikat, kemudian berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk di sekitarnya, kecuali apa? Kecuali jin dan manusia. Jadi inti yang akan kita bahas tentang tiga landasan pokok utama ini adalah untuk mempersiapkan fitnah kubur. Mempersiapkan diri untuk menjawab ujian pertama, ya, nikmat kubur atau adab kubur. Masing-masing dari ikan yang tidak ditanya oleh malaikat. Sekarang kira-kira nanti ketika di alam barzah siapa yang nggak ditanya? Ada nggak? Ada yang mati syahid dan apa? Orang yang ribat. Ribat itu apa, Mas? Ribat itu adalah yang menjaga di daerah perbatasan. Ya. TNI termasuk ribat ya? Suka nggak di daerah perbatasan itu? Nggak enak biasanya ya. Jauh dari apa-apa, ya perbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan apalagi ya negara-negara ASEAN lainnya. Tapi hukum asalnya semua manusia akan ditanya tentang tiga perkara ini. Inilah tujuan pembahasan dari usul salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini merupakan ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah untuk mempersiapkan diri apa? Bisa menjawab pertanyaan kubur. Langsung saja beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Masya Allah. Jadi ini mendoakan dulu beliau, mendoakan pembaca. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa saja keempat perkara tersebut? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang dinamakan ilmu? Wa huwa ma'rifatullah. Yang dinamakan ilmu yang sebenarnya, ilmu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat itu adalah ilmu tentang mengenal Allah. Itu ilmu yang paling mulia. Wa ma'rifatu nabihi. Ilmu yang paling bermanfaat berikutnya adalah ilmu mengenal nabinya. Ilmu apa namanya? Sirah nabawiyah. Jadi belajar tauhid, belajar sirah. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang paling bermanfaat berikutnya adalah ilmu tentang apa? Mengenal agama Islam, mengenal syariat Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya mengenal syariat Islam, mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Kan itu. Inti ajaran Islam itu terletak pada Al-Quran dan hadis. Meskipun pengajiannya dari awal sampai akhir tertawa,
apa namanya, jamaahnya tertawa, tapi nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Ini yang pertama, apa? Al ilmu. Asaniyatu al amalu bihi. Perkara yang berikutnya adalah apa? Beramal dengan ilmu tersebut. Ya, kalau sudah berilmu, maka berusaha kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Wasalisatu ad-da'watu ilaihi. Kalau orang itu sudah berilmu, sudah beramal, jangan lupa dakwah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak ke surga. Kita punya tanggung jawab dakwah ya ikhwah wal akhwat. Ya, kita punya apa? Tanggung jawab dakwah, terutama keluarga kita, kerabat kita, semampu kita. Yang mana dakwah itu tidak hanya ceramah. Sekarang nge-share kajian, nge-share link YouTube, dakwah nggak? Dakwah. Nge-share artikel, nge-share broadcast, ataupun apa namanya, pamflet atau poster-poster dakwah, itu dakwah. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafihi. Yang keempat adalah sabar dalam gangguan yang menimpa ketika berdakwah di jalan Allah. Sebagian ulama memahami sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika beramal, dan sabar ketika berdakwah. Apa dalilnya? Nah, ini surat favorit kita. Wal 'asr. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalilnya adalah demi masa, ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini lafadznya umum. Innal insana. Seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Kita nggak pengen rugi kan? Dalam bisnis saja kita nggak pengen rugi. Dalam perkara agama juga kita tentunya nggak pengen rugi. Ya, semua manusia dalam kerugian. Illa, kecuali yang pertama, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini modal agar nggak rugi. Yang pertama adalah apa? Iman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Biar nggak rugi, maka semangat beramal soleh. Nanti di akhirat orang-orang soleh saja menyesal. Nanti di mana? Di akhirat, di surga. Di akhirat itu orang-orang soleh apa? Menyesal. Kenapa menyesal? Karena ada waktu dari umurnya yang kurang ia maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih pahala yang besar. Coba, orang soleh saja di akhirat menyesal. Apalagi kita yang mungkin waktunya sering terbuang dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi orang yang waktunya habis untuk dosa dan maksiat. Orang soleh saja menyesal. Karena apa? Karena terluput darinya suatu amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Agar tidak merugi, ini ikhwah, apa? Saling menasihati agar menepati kebenaran dan saling menasihati agar bersabar. Jadi kenapa? Dakwah dan sabar. Jadi agar tidak merugi ya dakwah. Dakwah itu sekali lagi nggak harus ceramah pengajian. Sekarang alhamdulillah ya, sarana dakwah itu banyak. HP itu masya Allah bisa kita maksimalkan untuk dakwah. Tapi ya sekaligus apa? Hambatannya atau penghalangnya banyak sekali.
Ya. Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu argumentasi selain ayat ini, maka sudah mencukupi mereka. Betapa agungnya kandungan isi dari surat Al-Asr. Itu untuk meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Itu apa? Ada 4. Ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Memberikan apa? Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini jadi seseorang itu ketika berkata ya dilandasi ilmu. Ketika beramal juga sama, dilandasi ilmu. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Di sini apa? Fa'lam, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah kecuali apa? Yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'lam, ketahuilah. Nah, dimulai dengan apa? Fa'lam, ketahuilah, menunjukkan apa? Berilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka apa? Beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah ini ya, Masya Allah ya, dari kitab yang luar biasa ini, yang beliau memulainya dengan basmalah. Ya. Setiap ucapan dan perkara penting yang tidak dimulai dengan zikir, tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus. Bahkan apa? Bahkan Nabi Sulaiman saja ketika menulis surat kepada siapa? Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan Nabi SAW ketika menulis surat ditujukan kepada para raja, itu membuka dengan basmalah. Di antaranya kepada Raja Romawi, ya, kepada Heraklius, Raja Romawi ketika mengambil surat tersebut dan membacanya, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraql azimir Rum. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada siapa? Heraklius, Raja Romawi. Nah, maka apa? Dalam kitab itu dimulai dengan basmalah. Maka kita lihat ya dalam kitab ini bagaimana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu apa? Selalu mendoakan bagi setiap pembaca buku beliau. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, ini menunjukkan apa? Adanya keinginan dari beliau, ya, semoga pembaca itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi mengetahui ilmu itu harus apa? Dengan dalilnya. Ya. Dan perlu kita sadari bahwasanya kita itu belajar menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana ketika kita sholat, ya, itu juga ibadah. Maka ketika
mengerjakannya, ya kita pun berusaha untuk sungguh-sungguh karena ini adalah ibadah. Sebagaimana membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, menuntut ilmu adalah ibadah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena hakikatnya seorang yang menuntut ilmu itu adalah mengejar apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Dan kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan. Nabi tidak pernah diperintahkan meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah nanti bisa dibuka surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Pertanyaannya, sering nggak kita berdoa seperti ini? Jarang ya. Bahkan dulu mungkin malah sering ketika SD, SMP itu ya. Sebelum belajar kan doa dulu. Raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan wala a'lamul ba'dan nubuwati ilm wala a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdhala min basil ilm. Aku tidak mengetahui ada suatu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Jadi derajat yang paling tinggi itu kan kenabian, ya kan? Kenabian. Setelah itu adalah basul ilm, menyebarkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu dunia dan ilmu agama. Ya kan? Kalau ilmu dunia pun dibagi menjadi tiga. Secara umum kan ada ilmu dunia, ilmu agama. Di bawahnya ilmu dunia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ada fardu ain atau fardu kifayah. Jadi ya ilmu dunia itu termasuk hal yang penting juga. Karena kita tahu bahwasannya agama Islam bukan hanya berbicara tentang syariat saja. Tapi juga setiap orang itu butuh tentang ilmu kedokteran contohnya. Ada ilmu politik, ilmu siasah, ilmu peperangan, ilmu persenjataan, ilmu teknologi, dan ilmu dunia lainnya. Maka umat Islam juga butuh dengan ilmu dunia ini. Yang hukumnya apa? Fardu kifayah. Secara asal fardu kifayah. Tapi bisa jadi fardu ain. Kapan? Yaitu ketika ada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat tersebut. Mau kedokteran, berat nggak? Berapa sekolah dokter itu? Berapa tahun? 6 tahun ya? Ada yang 7 tahun nggak? Ada juga 8. Sehingga ada ikhwan itu kalau ditawari sama dokter mundur dulu. Mundur teratur. Kenapa? Lamaan.
Ada ikhwan kalau proses sama dokter mesti enggak lah, mundur. Di antara alasannya adalah 8 tahun. Sedangkan dia kalau S1 kan 4 tahun ya. 4 tahun udah lulus kan? 4 tahun udah lulus. Kecuali yang apa namanya yang skripsinya nggak selesai-selesai. Jadi berapa? 8 tahun ya. Berapa maksimal sekarang? S1 maksimal 8 tahun ya. 2 kali lipatnya kan. Nah, S2 maksimal 4 tahun, S3 maksimal 7 tahun. Jadi ada yang ketika proses sama dokter itu ya mundur karena lebih tua apa? Sang akhwat, ya si akhwat. Padahal nggak masalah ya, nggak masalah. Dia karena S1-nya udah lulus dan yang akhwat ini 7 tahun baru lulus dokter, berarti selisih berapa? 3 tahun ya, selisih 3 tahun. Ilmu berat, tapi bermanfaat untuk kebaikan, ya. Nah, jadi jika ditunjuk oleh pemerintah untuk mempelajari ilmu dunia yang berat tersebut, ilmu teknik nuklir, teknik kimia atau yang lainnya ya, maka hukumnya jadi fardu ain. Jika telah cukup ya, ada orang-orang yang mempelajarinya, banyak orang yang mempelajarinya, maka apa? Maka hukumnya ini kalau sudah ada yang mempelajarinya kan berarti menjadi fardu kifayah. Itu ilmu hukumnya fardu kifayah. Ada juga ilmu mubah. Ilmu mubah adalah ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Kalau ibu-ibu ilmu memasak, itu hukumnya apa? Mubah ya? Mubah. Kalau ilmu herbal apa? Jadi apa? Fardu kifayah. Ada ilmu dunia yang haram. Apa itu? Ilmu sihir. Ilmu sihir. Ilmu hipnotis. Hukumnya adalah apa? Haram. Sekarang banyak loh kedok-kedok berupa apa? Kedok perguruan bela diri. Itu banyak yang pakai tenaga dalam. Hati-hati, sekarang banyak anak-anak muda itu senang ikut bela diri ini. Dan senangannya itu apa? Gerombolan. Kemana-mana gerombolan, terus apa? Naik motor, terus kadang mengganggu apa? Fisik itu ya silakan. Ya dia ada fisiknya, karate atau yang lainnya. Tapi ada bela diri yang ada tenaga dalamnya. Itu syirik. Kerjasama dengan jin. Seseorang katanya kalau mukul itu bisa apa? Bisa mental, mukul jarak jauh. Wah, ampuh ini ya. Bisa nangkep tuyul katanya, bisa nangkep tuyul, nangkep gendruwo, nangkep kuntilanak. Wah, ampuh sekali ini. Ilmu apa ini? Dan sekarang berkedok pengobatan alternatif. Kemarin ada orang yang WA saya, dia tuh berobat di Wonogiri, suatu perguruan gitu. Terus katanya pengobatan alternatif. Nah, ketika pengobatan alternatif itu pakai tenaga dalam jarak jauh itu. Jarak jauh sambil jarak jauh seperti itu, ya jelas itu apa? Tenaga dalam, pasti berurusan dengan jin. Nggak tahu ternyata itu berobat ke dukun. Jadi yang berobat tadi nggak tahu ternyata ke dukun. Waduh, salah ini. Katanya ya bentuknya klinik gitu. Nah, maka harus waspada. Itu ilmu dunia ya, ada yang fardu kifayah, mubah dan haram. Kemudian ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada yang sunnah. Ilmu syariat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu apa? Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Imam Ahmad mengatakan, wa yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib baginya untuk menuntut ilmu
yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Berarti wajib kalau ini untuk menjalankan agamanya. Ya. Jadi apa? Hukumnya wajib. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, fakulul ilmi yaqumu bihi dinuhu. Semua ilmu itu kan tentu menegakkan agama. Beliau berkata, al fardul ladzi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Kewajiban yang wajib bagi dirinya untuk dilakukan, maka ia harus menuntut ilmunya. Kemudian ditanya beliau, mislu aisyai seperti apa? Beliau menjawab, alladzi la yasa'uhu. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, contoh ilmu yang fardu ain adalah ilmu dasar akidah. Yang pertama, yang fardu ain yang wajib kita pelajari, yang pertama adalah ilmu dasar-dasar akidah. Rukun Islam, rukun iman. Ilmu dasar-dasar akidah. Berarti kan tentang rukun iman. Terus yang kedua adalah rukun-rukun Islam. Tentang fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ini yang fardu ain. Ilmu akidah fardu ain. Kenapa? Karena kita harus mengetahui siapa Rabb yang kita ibadahi. Jadi ilmu tentang mengenal Allah. Kita harus mengetahui secara dasar siapa Nabi yang kita teladani. Kita harus tahu bagaimana ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu haji. Yang mana secara umum, ya semua tadi ya, yang penting adalah apa? Yang wajib kita ketahui ilmunya. Contoh lain yang fardu ain. Sebagai contoh, ketika seseorang akan yang dihalalkan dalam perdagangan dan mana saja yang diharamkan dalam perdagangan, dalam jual beli. Kenapa orang yang mau bisnis, mau berdagang itu harus belajar fikih buyuk, fikih jual beli, fikih berdagang, agar tidak terjerumus ke dalam riba, agar tidak terjerumus ke dalam muamalah yang dilarang. Contoh lain, orang menikah, maka apa? Maka wajib baginya apa? Untuk belajar tentang fikih nikah secara dasar. Nih, menikah, orang yang hendak menikah itu harus belajar fikih nikah. Bahkan orang yang hendak menjatuhkan cerai kepada istrinya wajib apa? Belajar tentang fikih tolak. Fikih apa? Tolak, fikih perceraian. Yang sangat menyedihkan bagi sebagian kaum muslimin tidak mengetahui sama sekali fikih cerai, fikih tolak. Bagaimana cara menjatuhkan talak, kapan boleh menjatuhkan cerai, bagaimana hukum kelanjutan setelah perceraian, bagaimana cara rujuk dari perceraian, ya. Yang namanya apa? Ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua, ilmu syariat yang hukumnya fardu kifayah. Di ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui sebagian orang. Contohnya apa? Ilmu usul fikih, ilmu sharaf. Ya. Ini hukumnya apa?
fardu kifayah. Jadi ada sebagian orang yang wajib baginya mempelajarinya. Seperti contohnya adalah para ulama yang berfatwa wajib bagi mereka mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Karena kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu usul tadi, maka mereka bisa berfatwa tanpa ilmu, fatwa yang menyesatkan. Maka apa? Karena mereka memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan, wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat tersebut. Berat kan? Usul fikih, mustalah hadis. Ya. Ini ilmu yang apa? Fardu kifayah, ilmu usul. Nah, contohnya adalah seseorang yang bukan mufti, bukan ahli fatwa, tetapi pengen mempelajari ilmu usul fikih. Bagus, dianjurkan. Kalau yang fardu kifayah tadi kan bagi mufti ya, usul fikih bagi orang yang mau berfatwa jadi mufti wajib. Tapi kalau usul fikih bagi penuntut ilmu, bagi umumnya manusia ingin belajar apa? Sunnah. Ya. Yang mempelajari ilmu usul fikih, maka dibolehkan baginya mempelajarinya. Jika ada seorang dokter mau belajar bahasa Arab, usul fikih atau usul hadis, maka ya sunnah. Ya. Namun jika seorang mufti, hukumnya apa? Wajib. Ya. Ilmu yang merupakan warisan para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan apa? Ilmu. Ya. Jadi ketika kita belajar ilmu agama, ilmu syariat itu bukan berarti kita mengesampingkan ilmu dunia. Karena ilmu dunia banyak membantu orang yang sakit. Barangkali ilmu dunia tersebut terlihat sepele, tetapi jika seseorang mempelajari ilmu kedokteran atau pemerintahan untuk kepentingan kaum muslimin, maka akan dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas, siapa sebaik-baik manusia? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Makanya di antara contoh nyata ya yang disabdakan oleh Nabi SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Nabi yang tinggi di sisi Allah akan apa? Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya ya, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu mengenal Nabi. Dan yang ketiga adalah ilmu mengenal agama Islam. Nah, ini fokus kita. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatu dinil Islam. Maka babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan bertindak. Ini kelihatannya sepele ya. Oh, ilmu sebelum berkata dan bertindak. Tapi ini poin penting dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar. Jangan hanya hobi berkomentar, hobi mengkritik orang, ya. Tapi tidak Tidak mau belajar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, pada zaman sekarang kita dapati ya,
Orang tidak hanya memiliki hobi berbicara pada masalah dunia dan politik saja, tapi banyak mereka yang juga berbicara masalah agama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Penting bagi kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Ini yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini tentang al-ilmu. Besok insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya tentang wal amal. Ya, demikian kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Tanya. Iya. Bagaimana ciri seseorang yang telah mencapai tingkatan ma'rifatullah? Ya, pertanyaan bagus ya. Bagaimana ciri seseorang telah mencapai derajat atau tingkatan ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Ya, seseorang itu telah mencapai derajat ma'rifatullah. Maksudnya adalah mengenal Allah. Itu ketika dia bisa menerapkan ilmu akidah itu dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh ma'rifatullah itu ya ketika mau berbuat sesuatu, mau berbuat hal yang dilarang dalam agama, ketika sendirian terus dia yakin Allah Maha melihat. Allah melihat, akhirnya nggak jadi berbuat maksiat, akhirnya dia nggak jadi. Terus hatinya mau dengki, mau iri hati, terus dia juga tahu bahasanya Allah itu adalah Maha tahu isi hati seseorang, dia nggak jadi. Jadi ma'rifatullah di sini bukan hanya sekedar pengetahuan, gitu, bukan hanya dihafal asmaul husna tersebut, tapi serah masalah rezeki kepada Allah. Gak khawatir masalah rezeki. Ketika tahu bahasanya Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, maka gak akan putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Gitu ya. Jadi ma'rifatullah, orang yang benar-benar mengenal Allah, itu yang mempelajari tentang Allah dan bisa menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam sholat pun dia merasakan antak budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa, maka ketahuilah bahwasanya bahwasanya Allah melihatmu. Itu derajat ihsan. Yang paling tinggi kan? Islam, iman, ihsan. Tidak ma'rifatullah sebagaimana orang sufi. Kalau orang sufi itu katanya kalau sudah ma'rifatullah nggak perlu sholat. Oh, dia sudah ma'rifatullah. Dalilnya apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk zakat karena sudah ma'rifat kata mereka. Ini sufi. Sufi itu kan ada syariat, ma'rifat, bahkan hakikat. Ini mereka membagi seperti itu. Itu ya. Dan untuk mencapai derajat ma'rifatullah itu ya belajar akidah, belajar tauhid, dipelajari asmaul husna itu. Ya, 99 nama Allah itu bukan pembatasan ya, dipelajari isinya, kandungannya, terus bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Contoh Allah Maha Pemaaf, maka kita pun juga berusaha memaafkan orang lain. Kan gitu. Allah Maha Mendengar, kita tidak mengucapkan kecuali yang baik. Itu benar-benar dikatakan makrifat. Gitu nggih? Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.